Oke, kita lanjut pembahasan manhwa baru. Cerita diawali di Sekte King yang alun-alun luar. Di sini dijelaskan bahwa Sekte King Yang, salah satu dari 4 penguasa wilayah Changlandao. Banyak kultivator tinggal di dalam sekte, yang menempati radius jutaan mil. Hari ini pada awalnya hanya akan menjadi uji kemampuan outer disciple, seperti biasa, tapi terjadi sesuatu yang tak masuk akal. Para calon murid melihat di atas langit, beberapa sosok tingkat tinggi yang kuat terlihat kesal dan menatap tajam pada satu sama lain. Kau bahkan hampir bisa melihat adanya percikan api di antara mereka, seolah mereka akan saling menerjang pada detik selanjutnya. Calon murid di sana berkata kuat sekali. Mereka belum melakukan apa-apa. Tapi tekanan ini sudah membuatku sulit bernapas. Kemunculan tiba-tiba para Peak Master saja. Sudah cukup mengejutkan. Tapi yang lebih mengejutkan adalah pria muda yang bisa membuat para Peak Master untuk muncul satu persatu. Dan membuat mereka berebut untuk menentukan siapa yang akan menjadikannya seorang murid. Outer Disciple yang mampu membuat para Peak Master yang kuat berargumen sampai wajah mereka memerah itu. Menjadi topik utama pembicaraan. Tapi mereka tidak tahu, bahwa dia sebenarnya adalah seorang transmigrator. Yang disebutkan adalah Jiang Chen, sang MC kita. Pada uji kemampuan ini, Jiang Chen, yang merupakan seorang pekerja kasar biasa, yang dapat membuat banyak elder memperebutkannya dan membuat orang lain merasa iri, adalah seorang Divine Grade. Salah satu murid berkata ini mustahil, seorang Divine Grade. Bukankah ini seperti dia berpindah dari pekerja kasar menuju langit hanya dengan satu langkah? Tapi, saat ini, Jiang Chen, yang menjadi pusat perhatian, hanya memiliki satu pemikiran, yaitu panik luar biasa dan Jiang Chen sampai keluar keringat seperti air terjun. Sial, ucap Jiang Chen. Kenapa bisa jadi seperti ini? Padahal aku bukan seorang Divine Grade atau semacamnya. Jika ini terjadi kemarin, aku sudah akan berpikir bahwa aku sedang dalam cerita soal MC yang sangat kuat atau sejenisnya. Tapi kenyataannya bukan begitu. Dan, tolong berhentilah memperebutkanku, ucap Jiang Chen. Penyebab masalah ini perlu ditelusuri lebih jauh ke masa lalu. Mari kita gunakan kemampuan penghenti waktu yang biasa digunakan saat memasuki flashback. Aku, Jiang Chen, adalah seorang transmigrator. Aku terlahir 18 tahun lalu. Jadilah anak baik, Chener, ucap ibu. Apa, aku bertransmigrasi menjadi seorang bayi? Apa aku kembali memulai hidup dari nol di dunia lain? Saat dia sadar dirinya ada di dunia kultivasi, dia berpikir bahwa dia akan menjadi salah satu dari Peerless Demon Slayer, seperti di dalam web novel. Jiang Chen berkata sebaiknya aku mulai berjuang keras. Oh tidak, Chener hampir saja melukai tangannya saat dia jatuh dari tangga. Insiden biasa terjadi saat dia berjuang keras seiring dirinya bertumbuh. Langkah keberhasilan yang pertama, selamat, Baby Jiang. Oh tidak, Chener hampir tersandung jatuh ke kolam saat dia berjalan. Dijelaskan, tapi pada akhirnya, dia tidak memiliki keberuntungan. Memperkuat tubuh, dan langsung disengat. Tersedak saat makan, terus. Tersedak saat minum air, mengkultivasi tubuhnya. Guru berkata, apa yang kau lihat? Lihat ini. Dan ditusuk saat berjalan. Kurang lebih dalam 10 tahun tersebut, kemalangan terus mengikuti Jiang Chen. Jiang Chen berkata ini aneh. Di mana kesalahanku? Kenapa hal-hal buruk terus terjadi padaku? Bukankah ini sudah tidak normal? Sampai suatu hari, sebuah harta yang luar biasa muncul di depan kaki Jiang Chen. Astaga, harta ini memancarkan sinar dengan berbagai warna. Ini dentang samar dari Lon Cheng Dao. Ucap Jiang Chen. Datang seorang murid dan berkata ini keberuntungan besar. Aku harus mengambilnya bersamaku. Ternyata Jiang Chen ada di pinggir semak-semak. Dan bergeming padahal aku yang lebih dulu menemukannya. Kenapa jadi seperti ini? Padahal itu muncul di hadapanku. Tapi aku terjatuh ke tanah karena tekanan dari harta itu aku tidak bisa bergerak. Jiang Chen, yang mengira bahwa keberuntungan akhirnya datang padanya, ternyata itu tidak benar. Dan hanya bisa melihat harta itu diambil oleh orang lain tanpa bisa melakukan apapun. Masalahnya, bukan kali pertama hal seperti itu terjadi. Dia bukannya sial, karena dia terus bertemu dengan kesempatan. Tapi dia juga tidak beruntung, karena dia tidak bisa mendapatkan harta yang muncul di hadapannya. Setelah terus-menerus merasakan tragedi seperti itu, Jiang Chen pun merasa putus asa. Tapi secercah cahaya akhirnya menyinari kemalangannya. Apa ini sungguhan? Ucap Jiang Chen. Aku terpilih menjadi Outer Disciple. Ya, kau salah satu dari ratusan orang yang secara acak dipilih dari antara hampir 100.000 pekerja kasar. Datanglah ke Talent Stone di alun-alun untuk uji kemampuan. Ini luar biasa, aku akhirnya berhasil. Mungkin keberuntunganku akhirnya mulai berubah.
Ucap Jiang Chen. Bagaimanapun, ini adalah hal terbaik yang terjadi padaku selama 18 tahun ini. Mungkin aku bisa gunakan kesempatan ini untuk bangkit dan menjadi salah satu bintang terbaru Sekte Qinyang. Jiang Chen sambil menyentuhkan tangannya ke batu dan berkata lagi pula, semua alur web novel selalu berjalan seperti ini. Salah satu tetua berkata Jiang Chen, kau gagal. Jiang Chen berkata ke tetua tunggu. Batunya hanya belum bereaksi. Tetua, tolong beri aku kesempatan, tunggu sebentar lagi. Minggir, masih banyak antrian di belakangmu. Ucap salah satu murid. Tunggu, beri aku kesempatan. Jangan usir aku. Hal yang paling menakutkan adalah saat suasana tiba-tiba menjadi senyap. Anginnya terlalu kuat, aku tidak mendengarkanmu. Tetua, apa yang Anda katakan tadi? Tetua menjawab, apa kau mencoba lari dari kenyataan? Dalam 1000 tahun aku menjadi pengawas ujian. Ini kali pertama aku melihat seorang bahkan bukan bagian dari tingkatan biasa. Dengarkan baik-baik, aku akan mengulanginya sekali lagi. Jiang Chen, kau gagal. Sudah kuduga, tidak ada hal baik yang akan terjadi padaku, aku harusnya menyerah saja sejak awal. Pengumuman sistem. Kali ini apa yang akan sistem katakan? Sistem ini jarang muncul. Dia hanya muncul secara acak dan sama sekali tak berguna. Aku mencoba berpikir bahwa sistem akan menjadi cheatku di dunia ini, tapi setelah menggunakannya beberapa kali, ini tidak berguna. Kemalangan Anda terlalu besar. Hal tersebut menodai Talent Stone, dan membuat batu tua yang jarang terurus itu hancur. Apa ini? Kau sebaiknya tidak perlu muncul. Talent Stone, terbuat dari besi meteor, ditempa oleh Master Mystical Grade. Bahkan seorang kultivator pada tahap penyelesaian dasar, Grid Stage akan kesulitan untuk menghancurkan batu itu dalam waktu singkat. Jiang Chen berkata batu itu hancur begitu saja. Transmigator paling tidak beruntung dalam sejarah. Sebelumnya Jiang Chen dianggap gagal dalam uji kemampuan. Namun Talent Stone yang dia sentuh kemudian hancur. Jiang Chen panik setelah Talent Stone-nya hancur berkeping-keping. Para calon murid berbisik, apa-apaan ini? Jika batunya hancur, bagaimana kita akan mengikuti ujian? Apa dia sengaja menghancurkannya karena gagal? Tapi bagaimana dia melakukannya? Sengaja menghancurkan Talent Stone akan dihukum masuk penjara, iya kan? Setidaknya, dia harus mengkompensasi dengan bekerja sebagai pekerja kasar di sekte untuk seumur hidupnya, ucap para calon murid. Seketika Jiang Chen berimajinasi. Menjadi budak pekerja seumur hidup. Dengan nasib burukku, hal seperti itu bisa saja benar-benar terjadi padaku. Berakhir sudah. Aku tidak mau menjadi protagonis yang masuk penjara. Tetua berkata ini belum pernah terjadi dalam 1000 tahun. Tapi kurasa sebelumnya, Talent Stone, hancur. Jika dia sampai menghancurkan, Talent Stone. Setelah Jiang Chen mendengar tetua berkata seperti itu Jiang Chen seketika panik dan berkata jangan masukkan aku ke penjara tetua. Tiba-tiba tetua berkata, Jiang Chen apa kau mau menjadi muridku? Jiang Chen cuma bisa ngomong, Semua orang kaget kalau tetua ingin menjadikan Jiang Chen sebagai muridnya. Bawahan tetua berkata, Tetua Golden Core. Kamu kenapa? Jiang Chen berkata aku juga ingin tahu. Aku benar-benar berpikir akan masuk penjara tadi. Tetua berpikir kalau dalam sejarah kuno, ini pernah terjadi sebelumnya. Talent Stone, pernah hancur saat ujian 10.000 tahun lalu. Batu itu hancur karena tidak bisa menahan kekuatan potensial yang sangat besar. Pada akhirnya, sekte menilainya sebagai Divine Grade. Dia dianggap sebagai orang yang terpilih oleh langit, dan menjadi seorang Direct Disciple. Dan dijelaskan prestasi seorang Direct Disciple yaitu menguasai body, Refinement Stage, dalam sehari, Foundation Stage, dalam 10 bulan, menjadi tetua Golden Core dalam 8 tahun, menjadi seorang kultivator agung Naschen Soul dalam 50 tahun, mengalami Transformation Stage dalam 300 tahun, Grand Ascension Stage dalam 800 tahun, sebelum lenyap menjadi angin. Seseorang pernah berkata bahwa dia naik ke Immortal Realm, dan meninggalkan dunia mortal, yang lain berkata bahwa dia sangatlah kuat, dan saat dia melewati Heavenly Tribulations, dia terkena Thunder Tribulations terlarang. Itu mengartikan bahwa dia akan mati tanpa lahir kembali. Setelah mendengar Jiang Chen merasa kagum. Jiang Chen berkata dia tidak sedang membandingkanku dengan monster itu, kan? Tetua bergumam aku terjebak dalam lapisan ketiga Golden Core Stage selama ratusan tahun, dan hidupku hampir mencapai akhirnya. Jika aku menjadikannya sebagai muridku dan melatihnya, aku mungkin bisa mendapatkan Immortal Opportunity. Seketika tetua mendekati Jiang Chen dan berkata ikutlah denganku. Tetua Anda terlalu dekat. Tolong jangan ke sini. Tetua berkata satu-satunya Divine Grade dalam 10.000 tahun. Selama kau setuju, aku akan memberikan semua bantuanku padamu. Para calon murid mendengar, Divine Grade. Apa itu sungguhan? Dia sama seperti monster itu.
Jiang Chen berkata apanya yang Divine Grade. Berhenti menyebarkan rumor itu. Jiang Chen masih berpikir, Talent Stone, hancur karena nasib burukku. Tidak bahkan jika aku ingin mengikutinya, aku tidak akan berani. Bagaimana jika setelah dia banyak membantuku selama bertahun-tahun, dia kemudian sadar bahwa aku sama sekali tidak layak. Dia pasti akan marah padaku dan merasa putus asa. Tetua melihat ke atas langit dan berkata ini. Terjadi fenomena langit. Sambaran petir itu, hal itu terjadi tepat di atasnya. Ucap tetua, sambil melihat ke atas langit. Dan, nampaknya tingkatanmu bahkan lebih tinggi dari monster itu. Jiang Chen, aku. Tetua berpikir bahwa petir itu pasti peringatan atas ketamakanku. Aku memang tidak layak menjadi mastermu Jiang Chen, lupakan saja. Jiang Chen menjawab tidak. Kenapa Anda jadi putus asa begitu tetua? Seorang berkata apa fenomena langit tadi terjadi karena kemunculan Divine Grade. Dan tetua bilang dia bahkan lebih tinggi dari tingkatan monster itu. Jiang Chen sambil melirik ke belakangnya dan berkata tidak, jika ini terus berlangsung. Kesalahpahaman ini nantinya akan jadi masalah besar. Semakin tinggi kau berdiri, semakin jauh kau akan terjatuh. Dengan nasib sialan, aku mungkin tidak akan selamat. Sistem sial ini muncul lagi. Sistem memberitahu Anda mendapat pesan baru. Jiang Chen langsung membuka pesan dan berkata firasatku buruk. Sistem memberitahu Tuan jika Anda bukanlah bagian dari dunia ini, tetapi Anda berani melangkah pada jalur kultivasi. Nasib sial Anda telah mencapai puncaknya, menyebabkan lautan sambaran petir. Hal itu terlihat seperti sebuah fenomena langit, namun sebenarnya itu adalah sebuah hukuman. Langit telah menyadari keberadaan Anda, dan mereka menjatuhkan kutukan pada Anda. Kutukan yang tak bisa dihancurkan oleh para immortal. Semua perubahan pada tubuh Anda akibat kultivasi akan diputar balik. Semua energi spiritual yang Anda serap akan menyebabkan lebih banyak energi yang otomatis mengalir keluar. Anda tidak akan pernah bisa berkultivasi. Jiang Chen berkata aku hanya datang untuk uji kemampuan, tapi aku justru membuat langit marah. Isi sistem adalah Anda bukanlah bagian dari dunia ini, dan Anda berani melangkah pada jalur kultivasi. Nasib sial Anda telah mencapai puncaknya, menyebabkan lautan sambaran petir. Jiang Chen bergeming bahwa hanya karena aku bukan berasal dari dunia ini aku tidak bisa berkultivasi. Lalu bagaimana dengan semua web novel itu? Dan jika aku tidak bisa berkultivasi, lalu apa gunanya aku ada di dunia ini? Ini tidak mungkin. Energi spiritual yang kuserap akan langsung lenyap. Tunggu, kenapa energi dalam dantianku tiba-tiba juga menghilang? Kenapa sistem sampah ini muncul lagi sialan? Sistem memberitahu, Anda mencoba untuk menyerap energi spiritual ke dalam dantian Anda, tapi akibat kutukan, energi spiritual langsung lenyap kutukan menjadi lebih kuat dan menyebabkan dantian Anda mengering. Kutukan ini bisa jadi semakin kuat tanya Jiang Chen. Ini tidak masuk akal. Aku bahkan tidak bisa menggunakan teknik penyerapan paling dasar. Dan diperlihatkan di atas langit ada lautan sambaran petir. Lautan sambaran petir menjadi lebih kuat. Jiang Chen berkata aku membuat langit marah hanya karena menggunakan sejumlah kecil energi spiritual. Tunggu kenapa petir itu mengarah kepadaku. Terjadi ledakan petir dan duar petir langsung menyambar ke Jiang Chen. Tetua sangat terkejut melihat petir besar menyambar Jiang Chen. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Seorang yang tidak diketahui melihat ke arah petir yang sudah menghantam Jiang Chen. Sepertinya orang tersebut tahu tentang petir tersebut. Kita pindah ke alam bawah sadarnya Jiang Chen. Jiang Chen berkata, ini sakit sekali. Apa aku akan mati? Ah menyakitkan. Sial, kenapa jadi seperti ini? Hanya karena kutukan ini, aku sampai tersambar oleh petir. Hanya karena aku bukan berasal dari dunia ini, aku tidak bisa berkultivasi. Meridianku sudah rusak, ini sangat menyakitkan. Kesadaranku mulai lenyap. Apa-apaan ini? Aku mendapatkan banyak sekali kesialan, membuatku berpikir bahwa aku ada di dalam manhwa komedi. Tapi aku tidak menduga langit akan sampai sekesal ini. Aku tidak bisa bertahan lebih lama. Rasa sakitnya perlahan hilang, apa aku akan mati seperti ini? Setelah dikutuk, tidak ada lagi harapan untuk aku bisa berkultivasi. Tetua berkata jadi aku benar. Kau memang ada di level yang lebih tinggi dari Divine Grade yang legendaris. Aku bangun. Sistem menyampaikan jika petir besar menyambar tubuh Anda. Anda mengalami hal yang mirip dengan terlahir kembali, semua atribut Anda telah meningkat. Tubuh Anda secara otomatis beregenerasi, kutukan menjadi lebih buruk, dan kekuatan Anda bertambah 10 poin. Meridian Anda mulai pulih, dan luka sambaran petir otomatis menghilang, aliran vitalitas mengalir deras. Jiang Chen berkata karena kutukan langit. Petir yang menyambar hampir membuatku lenyap seketika. Tapi justru karena kutukan langit. Tubuh fisikku beregenerasi, dan bahkan membuatku semakin kuat. Sistem memberitahu jika dantian Anda telah pulih ke kondisi awal, kutukan menjadi 2 kali lipat, dan Anda mendapatkan atribut tak terkalahkan.
Energi spiritual yang hilang akan otomatis berkumpul pada dantian Anda, mengalir pada meridian Anda. Jiang Chen terkejut karena ini hal yang mengubah kerugian menjadi keuntungan. Sistem memberikan info jika Jiang Chen telah mencapai lapisan pertama, di refinement, dan kutukan langit memutarbalikkan dan memperkuat semua hal yang terjadi pada Anda. Tetua berkata energi spiritual masih terus mengalir pada tubuhmu. Ini cara hebat dalam memanduki ke dalam tubuh. Jiang Chen tidak percaya bahwa petir yang diberikan oleh langit, membersihkan semua otot-ototku. Ini hebat, dan kultivasiku bahkan naik ke lapisan ketiga. Seperti inikah cara kerja kutukan itu? Tidak seperti orang lain yang menggunakan energi spiritual untuk berkultivasi dan meningkatkan kultivasi mereka. Aku hanya perlu menggunakan sesuatu semacam gas beracun, atau kekuatan petir, untuk membuyarkan energi spiritual di dalam tubuhku dan mengacaukan kultivasiku. Jadi aku perlu membuat kutukan langit bekerja untuk meningkatkan diriku. Dengan kata lain, aku masih bisa berkultivasi. Dan semakin parah lukaku, semakin besar penguatan dari kultivasi yang berkebalikan. Meski sebelumnya aku putus asa, kutukan langit ini justru memberiku keuntungan. Tunggu dulu. Kalau begitu, jika aku secara langsung memprovokasi Golden Core atau kultivator Nas Chen Sol, menghancurkan tempat mereka, dan membuat mereka marah sampai menyerangku, bukankah aku akan meningkat semakin cepat? Sistem memberikan info jika kutukan memerlukan waktu untuk berefek, jika Anda langsung terbunuh, kutukan tidak akan memiliki waktu untuk berefek. Kenapa sistem ini membaca pikiranku? Tapi sepertinya aku tidak bisa menggunakan cara tadi. Ada tetua yang datang dan berkata, haha nampaknya setelah ribuan tahun lainnya, Sekte King yang bisa menghasilkan seorang immortal. Saat itu terjadi, maka tidak akan ada lagi 4 penguasa di wilayah Changlandao, hanya akan ada suara dari Sekte King Yangku. Di pikiran Jiang Chen ini kesalahpahaman yang besar. Mereka kini benar-benar berpikir bahwa aku adalah seorang Divine Grade. Tetua berkata tenang saja, meski kau menolak tawaran untuk menjadikanmu sebagai muridku. Aku masih akan memberikan cukup bantuan dan harta dari sekte untukmu Jiang Chen. Mulai saat ini, minum dari mata air spiritual, memakan monster buas, akan jadi hal biasa untukmu. Aku sudah mengambil keputusan untuk yang baik ini untukmu Jiang Chen. Dia benar-benar menganggapku sebagai orang dengan bakat legendaris. Jiang Che berkata jika dia benar-benar memberikanku bantuan dan harta, karena kutukan ini bukankah aku akan menerima malapetaka besar. Saat Jiang Chen gemetar ketakutan dan hendak menolak. Saat itu, petir besar kembali menyambar, seolah ingin memusnahkan Jiang Chen dari dunia. Sistem memberitahu, tubuh fisik Anda hancur, kutukan semakin menguat, kekuatan fisik Anda bertambah 20. Karena kekuatan mematikan dari petir, puluhan helai energi spiritual lenyap, dan kultivasi Anda mencapai lapisan keempat di refinement. Semakin besar serangannya, semakin tinggi levelku naik. Meski aku bisa berkultivasi, ini perpaduan antara rasa sakit dan senang. Jika terus begini, apa aku akan menjadi seorang masokis? Para murid berkata kami perlu beberapa tahun bahkan untuk mencapai lapisan pertama, di refinement. Bisakah kultivasi meningkat dengan cara seperti itu? Dia sama sekali bukan tandingan kita. Apa ini bakat mengerikan dari seorang Divine Grade? Jiang Chen berkata, gawat jika aku tidak meluruskan kesalahpahaman ini, rumor mengenai Divine Grade akan menyebar semakin luas. Dan saat itu aku akan dipaksa untuk menelan banyak pil spiritual. Para murid berkata, dengarkan aku. Dia memang pantas disebut sebagai seorang Divine Grade. Jiang Chen bergumam kenapa semua orang terus menyebutku sebagai Divine Grade. Tetua Tianshan memanggil Jiang Chen, dan berkata aku tidak menduga Sekte King yang akan menghasilkan bakat sehebat ini, nampaknya ini pertanda kemakmuran untuk sekte. Mengajari bakat sepertimu akan membutuhkan setidaknya seorang di tingkat, Nas Chen Sol, seperti diriku. Oke kita diperkenalkan dengan Tetua Tianshan Yin, level ketiga dalam, Nas Chen Sol, dan salah satu dari 36 Peak Master. Selama kau bersedia bergabung dengan sekte kami, kau bisa bebas memilih harta spiritual level tinggi kami. Melatih dirimu menjadi True Disciple dengan sumber daya dari salah satu tempat terbaik. Jiang Chen terkejut karena seorang Peak Master mendatanginya. Seorang tetua kultivator, Nas Chen Sol, datang untuk menjadikanku muridnya. Tetua berkata terlebih lagi, aku bisa membantumu membangun pondasi tak terkalahkan di realem selanjutnya. Menyiapkanmu untuk keabadian, bagaimana? Perasaanku campur aduk. Jika aku mendengarkannya, Jiang Chen berpikir bukankah aku akan sangat bahagia. Tapi aku sudah dikutuk oleh langit. Jika aku setuju padanya dan menggunakan sumber kultivasi, bukan hanya kultivasiku akan kacau dan energi spiritualnya menyebar. Aku tidak tahu konsekuensi mengerikan lain apa yang akan kudapat. Jiang Chen bersujud di depan tetua dan meminta maaf, Peak Master Tianshan, saya masih perlu memikirkannya. Jalan dari kultivasi saya masih belum jelas,
dan tidak baik jika saya menerima seorang master sebelum saya menemukan kejelasannya. Terkejut sambil berkata, dia menolak tawaran dari seorang Peak Master. Apa Jiang Chen sudah gila? Dia bukan hanya menolak tetua Golden Core, tapi juga tetua Tianshan. Jiang Chen berkata tidak ada cara lain. Aku hanya bisa bergantung pada kutukan langit untuk diam-diam menaikkan level. Aku tidak bisa membiarkan mereka memperlakukanku sebagai monster. Jika kau berpikir aku tidak layak untuk menanamkan pengetahuan padamu. Tetua Tianshan menawarkan jika dia bisa dapat mengundang masterku, Daoist Tianyang, bagaimana? Jiang Chen berkata aku harus segera menjelaskannya. Saya tidak bermaksud. Dan tiba ada suara keras dari langit yang terdengar, apa Master Peak Tianshan juga menginginkan monster itu? Tetua Tianshan berkata, suara ini. Peak Master Ziyun. Master Ziyun berkata, Jiang Chen, kekuatanku lebih kuat dari Master Peak Tianshan. Juga, aku memiliki pencapaian tinggi dalam Path of Thunder. Jika kau memerlukan sesuatu, aku bisa memberikan pengetahuanku padamu, sambil menengok ke bawah. Soal sumber kultivasi, aku banyak memilikinya. Ada beberapa, tetua dan, juga bahkan mereka yang sudah mencapai, Realm of Perfect Refinement. Murid terkejut karena Peak Master lain datang. Master Ziyun juga ingin menjadikannya seorang murid. Tiba-tiba muncul lagi seorang Master Peak dan berkata, jika kau memerlukan eliksir tingkat tinggi, aku juga bisa menyediakannya. Bagaimana? Jiang Chen terkejut lagi, kenapa malah muncul yang lain lagi? Tidak, para tetua ini yakin bahwa aku adalah seorang Divine Grade, kini mereka semua ingin menjadikanku murid. Bagaimana caraku untuk lepas dari ini sekarang? Tapi, masalah berkembang sangat cepat. Saat Jiang Chen sedang mencoba memikirkan alasan untuk menolak, para master lain bermunculan. Aku tidak menduga kalian datang untuk merekrut seorang murid secepat ini. Jiang Chen, aku tidak akan bicara soal omong kosong, selama kau bersedia bergabung denganku. Kau bebas memilih salah satu dari 3.000 murid wanita sebagai partner kultivasimu, bagaimana? Semua orang terkejut jika Peak Master lain juga datang untuk merekrut Jiang Chen. Penyihir tua, kau ingin menggoda murid Sekte Qingyang dengan kecantikan. Lihatlah penampilanmu itu, apa kau mencoba untuk menipu seseorang? Aku sudah mengkultivasi Way of Thunder untuk 3.000 tahun, kini aku sudah mencapai level Dao. Di dalam tingkatan Nas Chen Soul, aku tidak terkalahkan. Karena kau sudah dialiri oleh Thunder Sea, pencapaian masa depanmu dalam Way of Thunder akan dapat melebihi diriku. Master wanita berkata kenapa mereka terus-menerus muncul. Dengan bakatmu, apa gunanya dia mengikutimu? Untuk bergantung pada kekuatan brutal saat menyelesaikan masalah. Tidak bisakah kau jadi lebih sepertiku, yang bergantung dengan menggoda menggunakan kecantikan? Master lain itu menjawab haruskah aku gunakan daya tarikku untuk menipu orang lain sepertimu? Jika kau memasuki Jade Maiden Peak, dengan 3.000 kecantikan di sisimu, bakat Divine Grade itu akan sia-sia. Sudah, tidak perlu bertengkar. Meski masing-masing dari kalian memiliki kekuatan tersendiri, tidak ada dari kalian yang akan bisa mengajarinya sebaik diriku. Aku sudah mulai berkultivasi sejak umur 3 tahun, mengkultivasi Ki di umur 8 tahun, mencapai lapisan pertama, Ki Refinement di usia 10 tahun, dan membentuk pondasi di usia 16 tahun. Di usia 24 tahun, aku mencapai tingkat Golden Core, dan menjadi salah satu dari tetua. Jiang Chen seharusnya tidak memilihmu. Para tetua dan Peak Master dari Four Peak datang untuk memperebutkan satu orang. Apa kita sedang bermimpi? Terdiam semua. Apa yang terjadi di sini? Kenapa para Peak Master berdatangan? Sepertinya itu yang baru datang lagi adalah para tetua dan Peak Master dari Four. Cerita pun berakhir. Mungkin Mimin update-nya rada lelet karena masih mengedit pakai HP, dan juga chapter dari manhwa ini masih sedikit, jadi Mimin juga masih menunggu updatean dari manhwa ini.